Halo semua, selamat datang di Keluh Kesah Reddit, di mana kami akan berbagi cerita menarik dari seluruh belahan dunia. Kali ini kami akan membagikan cerita dengan tema Malicious Compliance, yaitu mengisahkan tentang sengaja mengikuti arahan orang sok tahu dengan maksud buruk. Berikut ceritanya. Cerita pertama. Jadi kamu butuh otak lelaki untuk melakukan semua itu? Oke. Konteks. Sejak aku berumur 11 tahun, orang tua bercerai. Ibuku mendapatkan hak asuh dan kami akan menemui ayah setiap akhir pekan setiap 2 pekan. Aku juga punya adik perempuan, jadi aku akhirnya menjadi satu-satunya pria di rumah. Tumbuh, ibu selalu mengajari kami bahwa kami harus berpartisipasi dalam tugas-tugas rumah, seperti mencuci piring, mencuci pakaian, menyiapkan makanan. Kami akan bergiliran dan selama seminggu, kami selaku anak akan mengurus semua itu, karena ibu akan kembali dari pekerjaan kelelahan, dan diharapkan tidak ada hubungannya sama sekali tentang pekerjaan di rumah. Kami baik-baik saja dengan itu. Hanya saja sebagai anak kecil, kita terkadang lupa melakukan sesuatu. Dan itu akan menyebabkan pertengkaran. Tapi kami akhirnya belajar untuk tidak melupakan. Hanya saja, ada beberapa tugas yang tidak terdistribusi secara adil. Ibuku selalu membutuhkan seorang pria yang dekat, sehingga dia bisa memberinya beberapa pekerjaan untuk dilakukan. Meskipun dia tidak pernah menikah lagi dan hanya berkencan dengan satu atau dua pria setelah dia bercerai, dia selalu menemukan beberapa teman pria, atau suami pacar teman, yang bisa dia mintai bantuan. Sampai pada titik tertentu, orang-orang mulai menyadari bahwa dia dekat dengan mereka untuk satu-satunya tujuan agar dia bisa meminta bantuan mereka. Ya, dia adalah salah satu orang-orang gayung bersambut, di mana jika dia melakukan sesuatu untuk kalian, kalian harus mengembalikan sesuatu yang setara atau kalian menghilang dari hidupnya. Jadi pada dasarnya dia kehilangan beberapa teman. Tetapi pada titik tertentu, aku cukup tua untuk berguna, dan dia mulai meminta bantuanku dalam hal ini. Opi, router internet tidak berfungsi lagi. Bisakah kamu mencarinya? Perlu otak pria untuk memahaminya. Opi, aku membeli beberapa furnitur dari IKEA. Bisakah kamu memasangnya untuk aku? Perlu otak pria untuk memahaminya. Opi, bisakah kamu membawa barang bawaan? Hanya pria yang bisa melakukan itu. Opi, bisakah kamu mencari tahu mengapa komputerku sangat lambat? Perlu otak seorang pria untuk memahaminya. Dan seterusnya. Aku bertanya berulang kali agar dia melihat bagaimana aku menangani hal-hal ini, sehingga dia bisa memahami dirinya sendiri dan memperbaikinya sendiri lain kali. Terutama ketika itu adalah sesuatu yang sangat mendasar seperti merestart router internet. Tapi dia tidak mau belajar. Dia hanya ingin aku melakukannya, karena dia tidak ingin harus mengerjakannya sendiri. Dan itu berlangsung selama beberapa tahun. Berkembang dari hanya menyalakan kembali router, hingga memasang paku ke dinding sehingga dia bisa menggantung cermin dan barang-barang lainnya. Untuk info, aku tidak pernah melakukan semua itu sebelum dia meminta aku untuk melakukannya. Jadi aku kira itu membuat aku mempelajarinya yang merupakan hal baik. Tapi yang menggangguku adalah dia tidak peduli, dan mengharapkanku melakukan semua itu karena itu normal. Dan aku mengetahuinya atau tidak bukanlah pertanyaan. Aku seorang pria, jadi itu pekerjaanku. Dan saat aku tumbuh dewasa, dan dia masih belum belajar apa-apa, aku semakin frustasi. Sampai untuk terakhir kalinya, aku tidak ingat tugas spesifik apa itu, di mana dia mengatakan kepada aku bahwa itu adalah pekerjaan pria, membutuhkan otak pria. Aku menghela nafas panjang, melakukan pekerjaan itu, lalu kembali ke urusanku. Q Malicious Compliance. Karena beberapa tugas memerlukan otak pria, jelas bahwa beberapa tugas lainnya memerlukan sentuhan wanita. Karena kita para pria semuanya tentang teknik, pemikiran besar, dan kekuatan kerja. Jadi hari-hari berikutnya, aku mulai mencuci piring dan meletakkannya kembali di mana saja di dapur. Karena kalian tahu, kami para pria tidak tahu kemana perginya barang di dalam rumah. Kami hanya memperbaiki barang-barang dan membawa barang-barang berat. Aku lupa memasukkan kembali makanan ke dalam kulkas, karena tahu itu sudah matang, jadi tidak akan busuk. Aku memasak stik, telur, pizza terlalu matang, karena kalian tahu, aku sangat sibuk memikirkan semua teknik ini, sehingga aku tidak memiliki ruang otak untuk memikirkan memeriksa makanan. Pinatu akan menyebar kering, satu bagian ke bagian yang lain, karena lebih efisien karena menghemat ruang. Dan tentang membersihkan rumah, anggap saja itu buang-buang waktu karena aku bisa dengan sempurna hidup dalam kekacauan sendiri. Tentu saja tidak butuh waktu lama bagi ibuku untuk marah padaku, karena tidak mengurus rumah, atau karena melakukannya dengan sangat bodoh. Yang aku jawab, maaf, maksud aku ibu tahu, perlu otak wanita untuk memahami cara merawat rumah dengan benar. Yang ya, benar-benar seksis. Tapi begitulah yang mengatakan bahwa semua pekerjaan yang dia buat aku lakukan adalah untuk pria saja. Jadi pada awalnya dia tercengang,
Kemudian pertengkaran meletus. Itu masih merupakan salah satu pertarungan terbesar yang kami miliki hingga hari ini. Segalanya menjadi tenang, dan aku kembali merawat dengan benar. Sampai dia meminta otak laki-laki aku lagi. Dari titik ini, aku berhenti peduli. Aku akan melupakan cucian di mesin cuci, membiarkan piring menumpuk di wastafel, dan hanya melakukan pekerjaan laki-laki. Dia masih akan sangat marah, memerintahkan aku untuk melakukan permintaannya, yang pada akhirnya aku lakukan, tapi benar-benar setengah-setengah. Artinya dia harus melakukan semuanya setelah aku karena setengah dari piring baru saja keluar di dapur, bukan di tempat mereka. Cucian semua disatukan untuk dikeringkan dan seterusnya. Suasana di rumah tegang dan tidak perlu banyak pertengkaran untuk meledak. Sampai suatu saat, dia meminta aku untuk membantu dia melakukan ini atau itu, untuk tidak melakukannya lagi untuknya. Jadi aku membantu. Aku menunjukkan kepadanya bagaimana melakukannya. Aku meluangkan waktu untuk itu. Kami melakukannya bersama beberapa kali, sampai dia akhirnya belajar bagaimana melakukannya. Aku kemudian mulai mengurus tugasku seperti yang aku lakukan sebelumnya, dan semuanya kembali normal. Akhirnya. Cerita kedua. Tidak ada izin parkir, kamu akan membayar untuk kesalahan itu. Aku seorang pekerja shift di sebuah kota di Inggris. Bos memiliki tempat parkir terbatas, dan parkir staf hanya dengan izin. Izin ini dibayar di luar upah, dan persentase tetap kurang dari 1% dari upah kami. Saat kalian menjalani orientasi, kalian diberi kesempatan untuk mengajukan salah satu izin ini. Sebagai bagian dari proses aplikasi, kalian akan ditanya tentang waktu perjalanan transportasi umum. Aku melamar satu di tim perjalanan 90 menit sekali jalan. Mengemudi dengan mudah memotong waktu ini menjadi 2. Pola shiftku adalah shift siang normal, shift malam, atau shift larut malam yang selesai setelah tengah malam, dan juga merupakan sebagian besar shiftku. Organisasi juga memiliki kebijakan membayar taksi pulang untuk setiap karyawan yang selesai setelah tengah malam, karena akuntan umum setelah waktu itu tersebut sangat terbatas. Aku ditolak untuk izin karena alasan yang sama sekali tidak jelas. Mereka tidak mempublikasikan kriteria penerimaan atau penolakan. Oleh karena itu, aku mendapatkan transportasi umum untuk bekerja dengan biaya yang relatif kecil bagiku. Dan untuk sebagian besar giliran kerjaku, mereka membayar taksi pulang yang setiap kali biayanya sama dengan aku membayar mereka dalam sebulan untuk izin parkir. Sejak saat itu, aku telah ditawari izin ketika manajemen menyadari bahwa aku membebani mereka pada sebagian besar giliran kerjaku. Aku menolak karena aku cukup menyukai pengaturannya. Cerita ketiga. Tetangga minta pagar diperbaiki. Kami sekalian melepas pagarnya. Ini terjadi pada teman beberapa bulan yang lalu. Dia dan istrinya baru saja pindah ke rumah pertama mereka sekitar 6 bulan yang lalu. Kemudian badai angin kencang datang dan merusak pagar mereka. Dengan merusak pagar mereka, maksudku pagar itu sekarang agak miring. Miring sekitar 70 derajat. Karena asuransi rumah tidak akan memperbaiki pagar ditambah lagi musim dingin, teman dan istrinya akan menunggu sampai musim semi untuk menyewa seseorang untuk memperbaiki atau mengganti pagar mereka. Ya, tetangga halaman belakang mereka tidak suka itu. Tetangga halaman belakang ingin memperbaiki pagar secepatnya. Ketika tetangga mengetahui bahwa mereka akan menunggu sampai musim semi, tetangga itu menelpon pemerintah kota dan mengeluh bahwa pagar mereka rusak. Ketika inspektur kota keluar untuk memeriksa pagar mereka, itu sebenarnya di luar kode dan perlu diperbaiki. Sekarang alasan tetangga begitu terpaku pada pagar yang diganti adalah karena tetangga memiliki kolam di halaman mereka dan perlu memiliki pagar di sekitar kolam mereka untuk keamanan. Nah, teman dan istrinya sekarang marah pada tetangga. Mereka memutuskan untuk hanya melepas pagar dan tidak menggantinya. Ini memungkinkan mereka untuk berada dalam kode kota. Dan sekarang ketika musim semi tiba, tetangga perlu membangun pagar di bagian belakang halaman mereka jika mereka ingin mengisi kolam mereka untuk musim panas. Jika tetangga akan bersikap baik dan tidak memanggil pemerintah kota seperti Karen, teman akan membangun pagar di musim semi. Begitulah ceritanya. Apabila kalian suka, kalian bisa like dan berkomentar di bawah. Jangan lupa subscribe untuk membantu channel ini. Sampai bertemu di video selanjutnya.